Baik, Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema meningkatkan kesadaran diri dengan kegiatan iktifak atau dengan ibadah itikaf. Tadi guru kita menyampaikan bagaimana cara dan juga sunnah-sunnah itikaf yang dilakukan selama kita berkegiatan itikaf bersama Ustadz Said Kutub. Nah, di segmen kedua ini pemirsa, Ustadz Dery Sulaiman akan membahasnya berkaitan dengan iktikaf ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Di sini ada enggak yang enggak mau masuk surga? Coba angkat tangan. Yang cita-citanya masuk neraka ada? Kalau yang cita-citanya masuk surga, siapa? Coba angkat tangan. Yang cita-citanya masuk surga? Yang tinggi lah, angkat tangan. Alhamdulillah, semoga masuk surga semua, amin. Kata Nabi, ada orang yang tidak mau masuk surga rupanya. Maka heran sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, kila wa ma ya'ba ya Rasulullah. Siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, yang bermaksiat kepadaku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan kekayaan. Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala ini tidak diperlukan kekuasaan. Tidak diperlukan kecantikan, tidak diperlukan ketampanan, bahkan kesehatan. Sering kita lihat orang dipapah ke masjid, didudukkan di dalam saf salat, di kursi roda, pakai tabung infus. Dia tidak sehat, dia sakit. Tapi ternyata Allah beri dia kekuatan untuk mentaati Allah. Kenapa? Apa yang dia miliki ternyata? Iman. Jadi iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Di mana letaknya iman itu? Ada yang tahu? Di lisan kah? Bukan. Iman itu letaknya di dalam hati. Iman yang tidak masuk ke dalam hati itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol. Iman yang tidak masuk ke dalam hati seperti peluru yang tidak masuk ke dalam senapan. No power, tidak ada kekuatan apa-apa. Maka kita mesti memasukkan iman ke dalam hati dengan cara apa? Bagaimana supaya kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati? Satu caranya, hati harus bersih. Mustahil seekor ayam akan masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Terus bagaimana caranya? Keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, buka pintu kandang, maka ayam akan masuk dengan tenang. Selagi masih ada hubbud dunia, ada dunia di dalam hati kita, tidak mungkin iman masuk ke dalamnya, tidak mungkin kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Maka kita perlu berjuang untuk mengeluarkan makhluk dari hati. Yang sudah punya suami, keluarkan suami dari hati. Yang sudah punya istri, keluarkan istri dari hati. Yang sudah punya mobil, mobil jangan sampai masuk hati. Mobil biarkan di garasi. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, bagaimana supaya mengeluarkan dunia dari hati itu? Salah satunya dengan i'tikaf. Kita pergi meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ya, menghilang sejenak tapi bisa pulang. Pergi tapi bisa kembali. Luangkan masa. Dan fadilah i'tikaf itu sangat besar. Tadi saya sama Ustaz Said Kutub ngobrol di belakang. Beliau sampaikan satu malam i'tikaf itu, kata Rasulullah SAW, dijauhkan dari api neraka sejauh 3 parit. Betul Ustaz, 3 parit ya. 1 parit sejauh langit dan bumi. 3 parit. Bagaimana kalau 3 malam i'tikaf? Bagaimana kalau 10 malam terakhir i'tikaf? Nah maka
Hadirin sekalian yang ada di acara ini ataupun yang ada di rumah, luangkanlah waktu untuk iktikaf. Ini bapak-bapak nih, apalagi sekarang sudah masuk 10 malam terakhir. Saatnya kita berburu Lailatul Qadar. Jangan istrikaf terus. Tahu istrikaf? Istri di dekaf, jangan terus. Sekali-sekali tinggalkan istri karena Allah. Berpisah sementara untuk berkumpul selama-lamanya di syurga. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati dari kesyirikan. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun di dalam hati selain Allah. Only Allah, hanya Allah. Dan Nabi SAW ajarkan sebuah amalan sederhana. Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharuilah iman kalian. Tingkatkanlah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Ayo semuanya yang ada di rumah ikuti. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian ucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya. Sampai orang-orang mengira kita gila. Sampai kapan ucapkan kalimat itu? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana hidupmu begitulah matimu. Maka saya ingatkan nih pemirsa sekalian yang di rumah, yang ada di studio di acara ini. Kalau ingin mati dengan sebuah kalimat, sering-seringlah banyak-banyaklah mengucapkan kalimat itu. Kalau ingin mati di satu tempat, sering-seringlah berkunjung dan berlama-lama di tempat itu. Kalau ingin mati dengan sebuah pakaian, sering-seringlah memakai baju itu. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak ingin mati dengan sebuah kalimat, jangan ucapkan kalimat itu. Kalau tidak mau mati di satu tempat, jangan sering-sering ke sana, apalagi berlama-lama. Kalau tidak mau mati dengan sebuah pakaian, jangan pakai baju itu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Dan bagaimana matimu, begitulah nanti keadaanmu dibangkitkan di akhirat. Maka orang baik, insya Allah hidupnya baik, matinya baik. Orang-orangnya husnuzon sepanjang hidupnya, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi orang-orang yang suuzon, na'udzubillah, sangka buruk, menulis yang buruk-buruk, bicara yang buruk-buruk, melihat keburukan orang lain, dan fikir yang buruk-buruk, ini na'udzubillah. Jangan sampai kita su'ul khatimah. Maka hadirin sekalian, jadilah orang baik, jangan lelah jadi orang baik. Semoga Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan Islam, matikan kita dalam keadaan Islam, mati dengan la ilaha illallah. Dari Sulaiman yang telah memberikan tausiah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah pemirsa, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab yang nanti akan kami persilakan kepada para jamaah, namun Ustadz Said Kutub sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah jamaah, di bulan yang penuh berkah ini saya akan berbagi berkah. Seorang jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapat hadiah tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa, tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, pertanyaannya adalah sebutkan salah satu rukun i'tikaf. Silakan Bapak Ibu, Mas atau Mbak yang bisa menjawab, silakan ya. Yang kerudung putih silakan. Masya Allah, tabarakallah, silakan. Maju ke depan silakan, luar biasa memperhatikannya dengan fokus dan serius seperti lagi iktikaf. Silakan Mbak, jawabannya adalah apa? Iya baik. Silakan ke depan. Silakan. Jawabannya adalah apa? Iya baik, izin jawab Ustadz. Untuk jawabannya itu salah satu rukun iktikaf yaitu yang pertama tadi niat, kemudian berdiam diri di masjid. Masya Allah, tabarakallah, jawabannya betul sekali. Mudah-mudahan berkah Kak ya. Dan alhamdulillah saya ucapkan selamat, Anda berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa ini dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.
Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali setelah satu ini.